Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rian. Sekarang kita masuk di mata kuliah yang bernama Pengantar AI untuk Bisnis. Nah, di mata kuliah Pengantar AI untuk Bisnis ini, kita akan belajar mengulik ya, atau mendefinisikan AI dan bagaimana penerapan AI untuk aplikasi di industri ya, atau di perkantoran. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang pemahaman konsep dasar AI, menganalisis dampak AI untuk bisnis, mengintegrasikan strategi AI dalam penerapan AI skala industri, machine learning, hingga tantangan dan etika dalam pengembangan aplikasi AI. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana tren positif AI di masa sekarang. Pertemuan kali ini secara spesifik akan membahas tentang artificial intelligence, ya, di mana nanti di AI itu sendiri akan dibagi beberapa kategorisasi atau istilah-istilah penting, di mana AI itu sebenarnya luas banget dan ada pendetailan ya untuk masing-masing aplikasi dari AI itu sendiri. Sekaligus kita juga akan melihat dampak penerapan dari AI untuk industri. Pengertian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin teman-teman sudah familiar juga sama beberapa aplikasi AI yang sudah kita cobain barangkali. Kalau teman-teman pernah main ChatGPT, artinya teman-teman sudah memanfaatkan teknologi AI dalam kehidupan sehari teman-teman nih ya. AI secara umum dan didefinisikan oleh para ahli itu adalah menggunakan istilah artificial general intelligence ya, yang merujuk pada kemampuan mesin yang memiliki kecerdasan manusia tingkat tinggi yang mampu mengabstraksi konsep dari pengalaman terbatas dan mentransfer pengetahuan. Oke. Ini secara definisi umum ya. Nah, definisinya itu sebenarnya singkat banget ya teman-teman tentang AI. AI itu basically adalah program mesin yang belajar. Belajar dari apa? Belajar dari data yang kita coba berikan kepada mesin tersebut. Jadi, artificial intelligence adalah kecerdasan yang dibuat, disengaja oleh usernya atau oleh pengembangnya, oleh developernya, dengan memasukkan perintah-perintah yang membutuhkan beberapa data yang bervariasi. Teknik AI modern. Tidak semua metodologi otomatisasi merupakan AI. Jadi ada banyak penerapan-penerapan teknologi yang sifatnya kayak otomatis ya, kayak palang pintu atau mungkin tab ya, card tab yang ada di kereta biasanya. Itu bukan AI ya. Jadi beberapa teknologi yang udah otomatis kadangkala itu basisnya bukan AI tapi basisnya hanya sensorik ya. Saat ini AI sukses menyelesaikan problem dengan menggunakan kemampuan dari machine learning ya. Nah, nanti kita akan breakdown sama-sama. Di dalam AI itu ada berbagai macam metodologi atau istilah ya. Jadi ada machine learning, ada deep learning, ada AI itu sendiri, ada data mining, kemudian ada big data nanti. Big data ini adalah ilmu yang lain, tapi AI itu bisa kita implementasikan melalui big data juga. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama yaitu tentang statistik dan data mining. Ngomong-ngomong soal statistik, pasti pernah dong belajar tentang statistik ya di SMA. Nah, statistik itu biasanya ngomongin soal data dan tabel ya, pengukuran grafik. Nah, ini kita akan disclaimer dulu mungkin beberapa istilah ya yang pernah kita temui. Nah, statistik itu ada dua, statistik deskriptif dan inferensial statistik. Kalau deskriptif itu menggambarkan visualisasi fitur dari data yang ada gitu ya. Jadi kalau kita punya data, datanya itu banyak, itu pasti bisa dikoreksi atau bisa dilihat bagaimana cara kita melihat datanya itu bagaimana nih rata-ratanya atau bagaimana nih nilai tengahnya atau nilai yang paling sering muncul itu apa nih gitu ya. Kalau inferensial itu sudah mengkombinasikan beberapa teknik-teknik pengujian ya, pengujian hingga hipotesa gitu. Jadi inferensial itu menyimpulkan suatu data yang telah dipelajari yang dapat digunakan untuk memberikan saran pemilihan keputusannya. Biasanya saran pemilihan keputusan atau hipotesanya itu diraih dengan beberapa pengukuran-pengukuran statistik ya. Data mining sendiri adalah merupakan otomatisasi dalam pengeksplorasikan statistik ya, metode
statistik. Jadi ketika kita disuguhi beberapa data yang banyak, itu artinya kita harus bisa melakukan eksplorasi data, di mana data itu akan kita coba pilah atau kita pilih data mana nih yang paling signifikan akan berkorelasi dengan model yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, tujuan dari data mining yang paling utama yaitu ekstraksi pola dan pengetahuan dari dataset. Ya, jadi kumpulan dari data adalah dataset. Ketika ada dataset ini perlu kita olah, perlu kita eksplor, perlu kita cari tahu apakah yang ada dalam data itu. Apa saja yang ada di dalam data itu. Jadi kita selalu tanyakan 5W dan 1H pada dataset ya. Barangkali dataset yang kita temui atau yang kita suguhkan itu ternyata tidak ada insight apa-apa ataupun tidak ada pengetahuan yang bisa kita ambil dari dataset tersebut. Nah, dari data mining methods itu ada banyak ya. Nanti ada beberapa step by step atau flow dari data mining. Ini adalah gambaran saja. Kemudian kita masuk ke machine learning. Nah, machine learning sendiri adalah metode untuk memberikan kemampuan pada komputer untuk belajar tanpa harus diberikan program secara eksplisit ya. Nah, maksudnya apa? Tadi sebenarnya prinsipal dari machine learning sudah kita jelaskan terkait data, di mana data itu adalah bahan makanan ya. Istilahnya ada bahan mentah, bahan makanan tapi mentah. Nah, bahan makanan mentah ini harus kita proseskan, harus kita olah, harus kita masak sehingga bahan mentah ini akan menjadi bahan makanan yang bisa dimakan. Secara garis besar, flow dari machine learning itu sama aja seperti kita memakan suatu makanan dari bahan mentah sampai bahan yang siap matang. Dimana proses memasak ya, itu adalah proses daripada kita memberikan pengetahuan pada mesinnya. Itu tentang machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada bagian-bagian nih, bagian-bagian dari machine learning atau metode-metode. Karena machine learning itu variasinya banyak, salah satu variasinya yaitu bernama supervised learning. Jadi ketika kita menemui data, di mana data tersebut itu hanya atau memiliki data label ya. Kalau kita sebutnya data label, di mana data label ini akan mengindikasikan bahwasanya jawaban atau result yang ingin kita cari itu sudah ada. Kita kasih tahu bahwasanya data ini akan bersifat ini. Jadi kalau kita ada persamaan A plus B sama dengan C, di mana kita harus sediakan variabel-variabel A dan variabel B dan sekaligus variabel C juga, untuk kemudian mesin ini akan belajar pola ya, pola dari variabel-variabel dari data yang kita kasih. Ini supervised itu cirinya berarti kita harus mengetahui hasil jawabannya dulu berdasarkan variasi dan pola dataset yang akan gambar kucing yang diberi label dengan benar sebagai kucing ya. Jadi ketika mesin itu secara awal ya, bayangkan suatu mesin atau suatu komputer, itu mesin itu tidak tahu atau tidak bisa membedakan antara gambar kucing dengan gambar kuda ya misal. Nah, bagaimana cara kita memberitahu komputer tersebut bahwasanya gambar yang ada di kiri adalah kucing dan kanan adalah kuda? Otomatis kan kita harus kasih label ya, atau kita kasih kategorisasi untuk gambar yang kiri dan kategorisasi untuk gambar yang kuda. Nanti proses sampel atau pemberian data ini akan dipelajari sama komputer, untuk kemudian komputernya bisa menebak nih di pembelajaran berikutnya atau di implementasi ya. Biasanya data yang harus diperlukan juga banyak sih kalau kita ingin melakukan proses seperti itu. Next, kemudian tentang unsupervised learning. Unsupervised learning itu bedanya sama supervised learning itu ketika datasetnya tidak memiliki data result ya, atau data hasilnya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi punya persamaan A plus B sama dengan C, di unsupervised itu kita tidak tahu C-nya, atau secara garis besar A plus B saja sama dengan titik-titik. Nah, jadi mesin atau komputernya itu kita arahkan untuk menebak kira-kira C-nya itu apa ya, berdasarkan dataset yang kita suguhkan. Nah, secara umum, clustering adalah pengelompokan data di mana data masukan atau data input atau dataset yang kita berikan ke machine learning itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan ukuran kesamaan. Oke.
Jadi nanti ketika kita olah, jadi kita kan tadi sudah mencontohkan bahwasanya datanya itu punya pola A plus B sama dengan C gitu ya. Nah, kira-kira eh, dari sekian banyak dataset itu, A plus B itu yang akan menghasilkan hasil C itu ada seberapa banyak nih? A plus B akan menghasilkan sebuah Z itu akan seberapa banyak. Jadi ini polanya akan kita coba lihat ya, dan kita kelompokkan bahwasanya ternyata data-data ini atau data 1 itu ternyata masuk ke klaster C. Data 2 masuk ke klaster Z. Seperti itu. Nah, kemudian masuk lebih dalam lagi, ini terkait deep learning. Deep learning itu adalah salah satu cabang dari machine learning ya. Dan deep learning itu memanfaatkan visualisasi dari sistem saraf manusia gitu ya. Model deep learning ini basically membangun model algoritma dengan menggunakan jaringan saraf buatan yang berlapis-lapis yang terinspirasi dari tadi sistem saraf. Di setiap saraf ya, saraf itu sebenarnya seperti ada cabang ya, ada node, atau ada titik-titik yang menghubungkan antara satu saraf dengan saraf yang lain. Jadi ketika kita menginputkan data kepada saraf tersebut, nah data-data itu nanti akan dihitung nih satu persatu dari saraf satu ke saraf kedua, saraf tiga ke saraf keempat gitu. Dan itu akan sangat kompleks banget terkait pemodelan deep learning. Nanti kita bahas juga penerapan ini ya. Next, pendekatan AI yang lain yang bisa kita sebutkan di sini. Meskipun penerapannya itu akan sangat banyak nanti, kita akan seru-seruan belajar tentang AI ya. Yang pertama ada ensemble methods ya. Selain metode yang tadi yang sudah disebutkan, ada ensemble method. Ensemble method itu basically memadukan atau mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa model machine learning yang sudah kita pelajari tadi ya menjadi satu. Nah, tujuannya untuk memperbagus hasil akurasi atau hasil prediksi dari machine learning yang kita buat. Nah, ensemble method, ensemble method itu dibagi menjadi 3, yaitu bagging, boosting, dan stacking. Masing-masing dari 3 metode ini itu punya beberapa ciri-ciri ya. Kalau bagging itu melatih algoritma di mana masing-masing datasetnya itu berbeda ya, masing-masing datasetnya berbeda, dan ini akan dikombinasikan dengan machine learning yang lain. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait bagging, boosting, dan stacking karena ini hanya pengenalan aja agar teman-teman tahu secara garis besar itu seperti apa. Nah, kita masuk ke evolusi AI ini, teman-teman. Yang pertama, AI itu dikenal sebagai neuron model ya. Ini juga merupakan salah satu pembangunan atau penelitian deep learning yang pertama, yaitu menggunakan neural model. Kemudian ada Turing test, ada Perceptron, dan Force AI Winter. Ini aplikasi-aplikasi dari dulu ya, AI yang sudah dikembangkan dari dulu. Meskipun masih banyak kekurangannya, tapi peneliti-peneliti sudah bisa mengembangkan AI menggunakan deep learning. Meskipun jaringan sistem deep learningnya hanya menggunakan Perceptron ya. Nah, setelah ke deep learning, ke Perceptron ya, kita dikenalkan ke expert system ya. Expert system ini sudah ngomongin soal rule based AI, jadi AI yang kita palesikan atau kita atur sedemikian rupa dengan parameter-parameter yang kita atur sendiri gitu ya. Kemudian ada second AI Winter hingga neural network. Nah, kalau kita udah ngomongin neural network, kita udah masuk ke deep learning yang sangat kompleks, yang benar-benar mirip dengan jaringan sistem saraf manusia. Nah, kemudian masuk ke era deep learning rise. Ini juga dipelopori oleh AlphaGo ya. AlphaGo itu seperti AI untuk berbagai lomba ya, untuk permainan Go. Jadi AI ini adalah AI yang pertama bisa mengalahkan juara dunia di permainan Go. Sekarang itu kita ada di era responsible AI. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan AI untuk kepentingan-kepentingan yang baik gitu ya, kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat luas gitu ya. Nah, apa sih dampak AI dalam penerapannya
di bisnis atau industri ya. Yang pertama yaitu dampaknya untuk meningkatkan keterbukaan antara bisnis dengan eksperimental dari AI-nya. Jadi beberapa kali ada beberapa project yang berhubungan dengan proses bisnis atau otomatisasi bisnis yang akan dielaborasikan dengan sistem AI ya. Tujuannya sebenarnya untuk mempercepat proses industrinya, kemudian proses prediksi dari industri, atau proses bagaimana cara kita melangkah dalam menghadapi situasi bisnis tertentu. Nah, selain itu, meningkatkan efisiensi kerja juga. Ini berhubungan juga tadi ya sama meningkatkan keterbukaan. Jadi menjembatani antara proses industri, kebutuhan-kebutuhan industri dengan solusi-solusi yang berhubungan dengan teknologi AI. Dan itu dikombinasikan untuk mencapai tujuan efisiensi kerja dan percepatan kerja. Itu dia yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama. Nanti kita juga akan bahas terkait mendalam terkait AI untuk bisnis. Bagaimana cara industri menerapkan teknologi AI sesuai dengan kebutuhan bisnisnya nih, teman-teman. Itu saja untuk hari ini. Semoga teman-teman masih semangat dan jangan lupa kerjakan tugas di modul pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.